Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radina Fisawati dari kelas PGMIB semester 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pembelajaran bahasa Indonesia. Pengertian pembelajaran bahasa Indonesia adalah suatu proses perjalanan panjang yang dilalui oleh siswa dalam mempelajari bahasa Indonesia atau bahasa kedua setelah bahasa ibu. Adapun kompetensi dalam pembelajaran bahasa Indonesia itu seperti menyimak, membaca, berbicara, dan menulis. Yang kedua adalah pendekatan pembelajaran bahasa Indonesia. Di sini, yang pertama adalah pendekatan struktural, kedua pendekatan keterampilan, ketiga adalah pendekatan sosiolinguistik, yang keempat adalah pendekatan psikolinguistik, dan yang kelima adalah pendekatan komunikatif. Pendekatan struktural. Dan di sini siswa akan mempelajari kaidah-kaidah bahasa dan tata bahasanya. Nah, kelebihan dalam pendekatan struktural ini adalah siswa bisa memahami atau mempelajari dan menyusun kata dengan menyusun kalimat karena mereka memahami kaidah-kaidahnya. Yang kedua adalah pendekatan keterampilan. Pendekatan keterampilan di sini siswa akan diajarkan berpikir kritis, terus berpikir kreatif, dan mereka akan diajarkan bagaimana bekerja sama dengan temannya. Yang ketiga adalah pendekatan sosiolinguistik. Di sini pendekatan sosiolinguistik adalah bagaimana mereka akan berbicara langsung dengan masyarakat setempat atau dengan orang lain. Yang keempat adalah pendekatan psikolinguistik. Nah, pendekatan psikolinguistik di sini, bagaimana siswa belajar bahasa yang baik, yang cocok, yang digunakan untuk berbicara kepada teman mereka atau pada orang lain. Dan mereka juga diajarkan bagaimana berpikir apakah bahasa ini tidak menyinggung perasaan orang tersebut. Nah, yang kelima adalah pendekatan komunikatif. Pendekatan komunikatif diartikan sebagai belajar mengajar bahasa yang berdasarkan pada tugas dan fungsi bahasa untuk berkomunikasi. Nah, pendekatan komunikatif ini adalah pemikirannya bahwa kemampuan menggunakan bahasa dalam berkomunikasi itu adalah merupakan tujuan yang harus dicapai oleh semua orang, bukan hanya untuk siswa saja, bukan hanya untuk anak kecil, tapi untuk semua orang. Kita belajar bahasa Indonesia. Selanjutnya adalah metode pembelajaran. Metode pembelajaran bahasa Indonesia adalah prosedur yang ditetapkan untuk mencapai tujuan dan sebagai rencana pembelajaran yang mencakup pemilihan bahan yang diajarkan. Macam-macam metode pembelajaran. Yang pertama, metode terjemahan. Metode terjemahan ini sering digunakan dalam pembelajaran bahasa asing. Dilakukan dengan menerjemahkan bahasa asing ke bahasa peserta didik. Penyajiannya lebih menekankan pada pemakaian bahasa tulis. Yang kedua, metode tata bahasa adalah didasarkan pada penjelasan penggunaan kata-kata dan tata bahasa. Penggunaannya menekankan pada pembelajaran bahasa tulis yang pasif. Selanjutnya, metode langsung. Metode langsung adalah penguasaan bahasa dan pengembangan rasa bahasa secara langsung antara pengalaman dan ekspresi. Penguasaan bahasa lisan diutamakan. Selanjutnya, metode realis adalah didasarkan pada prinsip mempelajari bahasa harus dengan tingkah laku berbahasa yang sesungguhnya. Selanjutnya, metode baru. Metode ini memprioritaskan pelajarannya dengan membaca. Buku guru dan murid disiapkan dan ditambah bacaan pelengkap. Metode alamiah didasarkan bahwa belajar bahasa sesuai dengan anak belajar dari bahasa ibunya. Selanjutnya, metode psikologis didasarkan pada prinsip visualisasi mental dan asosiasi gagasan-gagasan. Yang selanjutnya, metode pilihan adalah berdasarkan pada gabungan antara metode langsung dan tidak langsung. Kegiatannya mencakup latihan bercakap-cakap, membaca, bersuara, dan tanya jawab. Selanjutnya, metode teori praktik adalah dilaksanakan dengan bentuk praktik. Contohnya, kalimat dihafalkan, dipraktikkan, kemudian dianalisis. Dan yang terakhir yaitu metode bibahasa adalah
Pembelajaran dimulai dari pembahasan tentang persamaan dan perbedaan antara bahasa yang dipelajari dengan bahasa ibu siswa. Dan yang selanjutnya adalah metode pengajaran bahasa Indonesia. Metode pengajaran bahasa Indonesia jenisnya atau macamnya sebagai berikut. Yang pertama, metode ceramah. Metode yang digunakan paling awal. Metode ini berupa penerangan materi secara lisan oleh guru. Yang kedua, metode tanya jawab. Metode ini didasarkan pada pemahaman siswa dengan cara menanyakan materi yang telah diajarkan. Yang ketiga yaitu metode diskusi. Metode ini dilakukan apabila siswa diminta untuk memiliki kemampuan memecahkan masalah dengan bertukar pikiran. Yang selanjutnya metode bekerja kelompok adalah didasarkan pada latar belakang seperti kurangnya alat pelajaran yang tersedia, kemampuan siswa yang bervariasi, dan rumitnya materi yang dipelajari. Selanjutnya metode demonstrasi adalah metode penyajian yang memperlihatkan proses terjadinya, menghasilkan dan melaksanakan sesuatu. Dan yang terakhir adalah metode eksperimen. Digunakan apabila kompetensi yang ingin dikuasai siswa berkaitan dengan kemampuan membuktikan kaidah dan laporan eksperimen. Baiklah, nama saya Jiriatul Hasanah. Saya akan menjelaskan tentang model pembelajaran. Yang diartikan dengan model pembelajaran itu istilah sebagai gaya atau strategi yang dilakukan oleh seseorang guru dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Dalam penerapannya, itu gaya yang dilakukan tersebut mencangkup beberapa hal. Prosedur agar tujuan yang ingin dikehendaki dapat tercapai. Model pembelajaran tidak terlepas dari kata strategi atau model pembelajaran identik. Dengan istilah sebagai model pembelajaran dan strategi merupakan satu yang tidak dapat dipisahkan. Model pembelajaran membaca. A. Kegiatan membaca berpikir terarah. Langkah-langkahnya itu ada beberapa. Yang pertama, tahap prabaca. A. Lembar prediksi berisi klasifikasi seperti kloron terbukti, tidak terbukti, benar salah, informasi tidak cukup, atau lainnya. Yang B. Menentukan tujuan membaca, apakah terbukti atau tidak terbukti. Yang C. Tujuan. 2. Tahap membaca. Yang A itu membaca teks. Yang B memberi tanda X pada lembar klasifikasi pada lembar prediksi dan menentukan beberapa banyak kesesuaian hasil prediksi dengan isi bacaan. Yang 3, pasca membaca. Yang A memandang isi prediksi dengan isi teks yang sebenarnya. Yang B menganalisis daftar prediksi dan menilai beberapa banyak kesesuaian hasil prediksi dengan. Pertama, guru menyampaikan kompetensi yang akan dicapai siswa. Yang kedua, guru memulihkan lagu yang sesuai dengan materi dan tema pembelajaran. Yang ketiga, siswa bersiap menyimak lagu dan membuat catatan bahan penulisannya. Langkah sampai dapat membuat kecangkauan tulisan. Yang keempat, metode pembelajaran berbicara. Pembelajaran merupakan pembelajaran keterampilan berbahasa yang memerlukan waktu yang lama, apalagi jika tagihan keterampilan akan dinilai secara personal. Oleh sebab itu, guru harus mendesain pembelajaran ini menjadi menarik. Yang A itu listening tim langkah-langkahnya. Yang pertama, siswa dibagi dalam kelompok dengan anggota 4-5 orang. Yang kedua, jelaskan pada tiap kelompok tersebut bahwa mereka mempunyai kewajiban untuk menjelaskan materi pembelajaran yang disampaikan oleh guru tersebut. Yang ketiga, bagilah kelompok menjadi kelompok penyaji, penjawab, kelompok pro, kelompok kontra, penyimpulan, menjelaskan masing-masing tugas kelompok tersebut. B. Metode in the news. Langkah-langkahnya itu, yang pertama, siswa dibagi dalam 4 atau 3 kelompok. Yang kedua, sambil membaca, siswa diminta menulis isi artikel yang dibaca. Yang keempat itu,
Setelah membaca, siswa diminta untuk menukar artikel yang dibaca dengan teman kelompok lainnya. Yang C, model siapa dan apa sapa. Model ini dapat digunakan untuk keterampilan, juga dapat digunakan untuk keterampilan berbicara. Yang materi keempat adalah metode permainan dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Yang pertama adalah true or false. True or false ini adalah guru akan memberikan kartu, yaitu yang bertuliskan true or false. Nah, dan di situ guru juga akan memberikan suatu pertanyaan atau kalimat tanya untuk dijawab apakah jawaban pertanyaan itu benar atau salah. Yang kedua adalah index card math. Index card math ini adalah bagaimana permainan ini melatih siswa dalam lawan kata. Dan di sini nanti akan juga disebutkan kartu. Kartu ini ada tulisannya itu tinggi atau rendah. Tapi nanti kartu itu akan dimasukkan dalam sebuah kotak. Dan nanti siswa mengambil kartu itu. Nah, mereka akan mencari kartu yang berlawanan kata dengan kartu itu. Seperti ada siswa A mencari dapat tinggi, sedangkan siswa B dapat rendah. Nah, siswa tinggi mencari siswa rendah. Seperti itu. Ketiga adalah menyusun cerita. Menyusun cerita adalah model permainan dalam pembelajaran Bahasa Indonesia yang dapat dilakukan dengan menyusun cerita untuk melatih kemampuan siswa dalam menyusun satu paragraf yang logis. Nah, di sini guru akan memberikan sebuah kartu, dan kartu itu dituliskan S. Nah, tulisannya kayak seandainya sabun. Nah, terus M, mandi. Jadi, siswa itu suruh menggabungkan sebuah kalimat. Berarti kalau digabung jadi sabun, mandi. Seperti itu. Kelompok.